penyuluh agama Katolik dalam penanggulangan bahaya narkoba bagi masyarakat. Narkoba ini udah terlarang, bukan dari kolor bapak. Yang akan dibawa oleh narasumber kita. Narik kolor bapak nggak mampu itu sih cerita. Narik kolor bapak. Ada. Selanjutnya, Memang iya narik kolor bapak. dan tetapnya. Kau nak rokok baga-baga. Jo, kau nggak mungkin bisa narik kolor bapak. Yang boleh itu cerita. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Salam kenal. Kalau di radio salam kenal ya. Salam kenal buat teman-teman yang baru, yang belum pernah ketemu saya. Tapi kita yang senior udah sering lah ketemu saya. Karena dulu saya tuh sering ikut di sini. Begitu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, saya berterima kasih dari Kementerian Agama memberi kesempatan untuk saya berbagi. Ini bukan mengajak Bapak Ibu lebih ahli lah dibanding saya. Kita berbagi pengetahuan sedikit. Ya, perkenalkan, nama saya Franciscus Edi Ope. Kami dari Ordo Predicatorum, atau biasa disebut juga Order of Preachers, bahasa Indonesia bilang Ordo Pewarta. Nah, kenapa di belakang nama saya ada OP? Karena saya orang awam yang berkaul kekal. Gitu. Jadi setengah religius. Jo, kau religius Jo? Ya, kenapa dibilang setengah religius? Karena kalau religius tinggalnya di biara, kita kan sudah berkeluarga, begitu. Ya, jadi kalau kita di Dominikan awam itu, mungkin sedikit saya berbagi cerita supaya di belakang namanya ada OP itu harus ikut studi, harus ikut doa. Kita menghidupi 4 pilar, hidup doa, studi, komunitas, dan pelayanan. Nah, 1 tahun masa inisiasi, kemudian setelah masa inisiasi diterima menjadi anggota Persaudaraan Dominika, mengucapkan kaul sementara yang pertama. Nanti kaul sementara kedua, ketiga, kalau sudah ketiga belum melamar untuk kaul kekal, melamar keempat sampai kelima. Kalau sudah kelima harus berkaul kekal. Kalau tidak mau kaul kekal, ya kita mundurkan. Kayak si Jo. Seperti itu. Nah, kau dimundurkan gitu? Bapak Ibu, jadi kalau tadi tanya kenapa di belakang saya ada OP, ya itulah. Ya, jadi bukan orang-orang penting, tapi ya tadi lah ordo kami gitu. Jadi di Indonesia, kalau di Kalbar, saya presiden chapternya. Kami chapter Santo Dominikus. Kemudian kami ada di Jakarta, Cirebon, Cimahi, Jogja, Surabaya. Saat ini semua anggota Persaudaraan Dominikan awam yang aktif se-Indonesia lebih kurang 500 orang. Begitu. Yang pasifnya tidak diikutkan. Karena biasanya banyak yang mau ikut awal-awal. Nah, seiring berjalan waktu, pelan-pelan kena penyakit muntah ber. Mundur tanpa berita. Begitu. Jo. Ya, pelan hilang satu-satu. Nah, saya mau kenalkan ini kepada Bapak Ibu karena banyak juga yang tidak tahu. Dipikir kami Ordo Pewarta itu ordo sesat. Jujur saya sampaikan ini karena di banyak tempat mereka tidak tahu, tapi langsung ngomong. OP itu apa? Itu Katolik lah gitu. Saya bilang sama anggota, kalau ada yang tidak tahu OP itu apa, dan dia masih tanya Katolik atau bukan, bilang aja kami Katolik yang Muslim gitu. Lagi kesalahan saya gitu kan. Maksud saya, kalau nggak tahu tanya gitu. Jangan bapak-bapak udah bilang kita ajaran sesat gitu. Ordo Predicatorum, Bapak Ibu, sekarang usianya sudah 800 tahun. Nah, kalau dibilang sesat dalam gereja Katolik, sesat yang mana gitu loh. 2 sekali kita punya ordo gitu kan, 800 tahun. Nah,
Jadi bukan kaleng-kalengan. Jadi kalau masih dibilang sesat, kalau yang bilang sesat orang luar, kami masih maklum. Tapi kalau saudara kita Katolik bilang kami sesat, saya nggak ngerti gitu. Sesat yang mana gitu kan. Nah, pastor kami satu ekonom keuskupan, kemudian rektornya Universitas Santo Agustinus Hippo, Romo ini, ya kan. Kemudian Padre Dodoy, rektor seminari, yang lain ada di Surabaya. Seperti itu. Jadi pastor kita Indonesia sampai sekarang baru lebih kurang ada 7 orang. Mohon doa Bapak Ibu supaya banyak panggilan, terutama anak-anak muda kita yang dari Kalimantan jadi imam Dominikan. Sampai saat ini baru 1 imam Dominikan yang orang Kalimantan dari Sintang. Nah, namanya Pastor Rambang. Gitu. Saat itu ditabiskan di katedral kita, sudah selesai, ditarik balik lagi ke Filipina untuk masih memperbaiki nilai-nilainya yang masih kurang. Sudah tabiskan itu masih perbaiki nilai kan? Jadi sekarang masih di ini. Kemudian ada 5 diakon, 1 diakon Aris ada ditempatkan di sini. Saat ini lagi belajar Islamologi, begitu, ya. Nah, mudah-mudahan dulu kan Romo Rubini yang belajar Islamologi. Nah, tapi karena sekarang beliau sudah sibuk di universitas, ada diakon baru yang dikirim ke Mesir untuk belajar Islamologi. Nah, doa malaikat. Nah, udah betul kan? Pukul 12? Betul. Oke. Iya. Ada yang mau volunteer untuk pimpin kita doakan dulu? Langsung. Saya nggak hafal. Bu Maria pulang. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ingin hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, langsung. Baik, Bapak Ibu, Apa kau tak mau dapat rosario? sudah lama tidak berdiri di depan Kasih rosario. yang terhormat. Lutut saya agak bergetar sedikit. Baik, saya penggiat anti narkoba BNN Kota Pontianak. Jadi diminta untuk Pak Salah untuk memberikan materi tentang ini. Bapak Ibu, kenapa ini penting? Pasti semua sudah tahu. Ketika kita berbicara narkoba, dari waktu ke waktu dia bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Ya. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, mungkin baik kita pemanasan dulu ya,
Tadi kan pastor sudah beri materi panjang sekali kan. Nah, kita goyang-goyang sedikit. Tadi katanya ada yang minta lagu apa sih ya? Jahe kan? Parisa bebek. Jangan terlalu kudus katanya. Cepat kita ngadap nanti. Jangan. Udah hidup. Jahe ke ahe. Oh, kayak manual. Oh. Oh, yes. Salut naik bahu. Saluhu naik bahu. Boleh kita berdiri? Boleh. Jangan berdiri, duduk aja boleh. Kurang besar. Ayo, semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kayaknya kurang semangat ya. Tidak apa-apa. Harusnya suaranya agak menggelegar sedikit, betul gitu. Aduh. Itulah. Oh. Ini kalau masih kecil lagi enggak terbayang. Ya. Oh. Belum jatuh cinta kan ya? Oh, kecil memang. Speaker, masuk ke speaker. Salah, sini. Ayo. Yesus kekasih jiwaku, sungguh. Ini sih jongset, jonggan kaset. Kau nih, jongset go. Nah, ini kesalahan bukan pada saya nih. Adik-adik apa nih? Mana nih yang penyanyi-penyanyi kita nih? Boleh Pak, 1-2 orang maju nih. Ya, maju lah. Ayo, nih. Madi maju udah dapat tuh. Ini saya datangkan khusus dari Mandor nih. Untuk nyanyi ini. Ayo semuanya tepuk tangan yang mana? Semua goyang ya. Semua yang sini bukan panggung, ya harus goyang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku.